Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Sinti Cahyati bersama rekan saya, Nicole Vesta dari kelas 2 TID. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah BPF 2 yang berjudul SIMKAR, Sistem Informasi Manajemen Catering Rumahan. Sebelum masuk ke demonstrasi aplikasi, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari aplikasi yang kami kembangkan. Saat ini, masih banyak usaha catering rumahan yang melakukan pencatatan menu, pesanan, hingga pembayaran secara manual. Cara tersebut seringkali menimbulkan berbagai kendala seperti kesalahan pencatatan data, keterlambatan dalam proses pelayanan, serta sulitnya pemilik usaha memantau operasional harian. Oleh karena itu, kami mengembangkan SIMKAR sebagai solusi untuk membantu proses digitalisasi operasional catering agar menjadi lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Melalui aplikasi ini, pengelolaan menu, pesanan, pembayaran, hingga monitoring penjualan dapat dilakukan dalam satu sistem. Dalam pengembangannya, aplikasi ini menggunakan beberapa teknologi, yaitu Laravel sebagai back-end framework, React.js sebagai front-end, Tenwheel CSS untuk membangun antarmuka yang responsif, MySQL sebagai database, serta komunikasi data menggunakan REST API. Selanjutnya, saya akan menampilkan poster proyek kami. Poster ini memberikan gambaran singkat mengenai aplikasi SIMKAR, mulai dari permasalahan yang diangkat, tujuan pengembangan aplikasi, target pengguna, fitur-fitur utama, hingga keunggulan yang ditawarkan. Target pengguna aplikasi ini adalah pemilik usaha catering dan pelanggan. Beberapa fitur unggulannya meliputi manajemen menu, pemesanan online, manajemen pesanan, proses pembayaran, dashboard admin, serta testimoni pelanggan. Dalam fitur-fitur tersebut, SIMKAR diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memudahkan pengolahan usaha catering secara digital. Selanjutnya, saya akan menyerahkan presentasi rekan saya untuk mendemonstrasikan alur penggunaan aplikasi pada SIMKAR. Dan untuk GUES-nya akan saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan alur penggunaan aplikasi dari sisi GUES atau pelanggan. Pertama, pengguna melakukan login menggunakan akun yang telah terdaftar. Setelah berhasil login, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman utama atau landing page aplikasi. Pada bagian atas, terdapat header yang menampilkan informasi singkat mengenai SIMKAR. Selanjutnya, jika di-scroll ke bawah, terdapat halaman About yang berisi penjelasan mengenai aplikasi dan layanan yang kami sediakan. Berikutnya, terdapat bagian menu harian catering. Pada bagian ini, ditampilkan berbagai menu makanan yang tersedia, lengkap dengan gambar, nama menu, harga, dan informasi singkat sehingga pelanggan dapat memilih menu sesuai kebutuhannya. Di bawahnya terdapat kategori layanan yang menjelaskan jenis layanan catering yang tersedia. Kemudian terdapat testimoni pelanggan yang memberikan ulasan dari pelanggan yang telah menggunakan aplikasi SIMKAR sebagai bentuk kepercayaan terhadap kualitas layanan kami. Selanjutnya, terdapat bagian pesanan aktif, sehingga pelanggan dapat melihat pesanan yang sedang berjalan beserta status secara langsung. Untuk melakukan pesanan, pelanggan cukup kembali ke bagian menu harian, kemudian memilih salah satu menu yang diinginkan dan menekan tombol pesan. Setelah tombol tersebut diklik, akan muncul form pemesanan. Pada form ini, pelanggan diminta mengisi beberapa informasi, yaitu tanggal pengantaran, jam pengantaran, lokasi tujuan, jumlah pesanan, serta catatan tambahan apabila diperlukan, misalnya permintaan khusus atau informasi lainnya, seperti sambalnya dipisah atau sebagainya. Apabila seluruh data telah diisi, pelanggan menekan tombol pesan. Sebelum pesanan dikirim, sistem akan menampilkan pop-up konfirmasi yang berfungsi untuk
memastikan kembali bahwa seluruh data pesanan sudah benar. Jika pesanan sesuai, pelanggan dapat menekan tombol konfirmasi untuk melanjutkan proses pesanan. Setelah pesanan berhasil dibuat, sistem akan secara otomatis mengarahkan pelanggan ke halaman riwayat pesanan. Pada halaman ini, pelanggan dapat melihat detail pesanan yang telah dibuat. Karena pembayaran belum dilakukan, pelanggan diminta untuk mengunggah bukti pembayaran melalui tombol "Upload bukti pembayaran". Setelah bukti pembayaran berhasil diunggah, status pesanan akan berubah menjadi "Menunggu verifikasi", yang menandakan bahwa admin akan melakukan pengecekan terhadap pembayaran tersebut. Apabila pembayaran telah diverifikasi oleh admin, maka status pesanan akan otomatis berubah menjadi "Diproses", yang berarti pesanan telah diterima dan sedang disiapkan oleh pihak catering. Dengan alur tersebut, pelanggan dapat melakukan proses pemesanan hingga memantau perkembangan status pesanan secara mudah dan transparan melalui aplikasi SIM card. Baiklah, saya akan menjelaskan alur kerja sistem dari sisi admin catering. Yang mana admin catering ini hanya dimiliki oleh satu akun, yaitu pemilik catering itu sendiri, yaitu Bu Dewi. Alur kerja sistem dimulai dengan melakukan login dengan memasukkan informasi akun dari Bu Dewi, yaitu semisal dewi@gmail.com untuk email, dan memasukkan password. Jika password yang dimasukkan salah, maka akan muncul alert salah. Kemudian jika email yang salah, maka akan memunculkan alert email salah. Namun jika keduanya benar, maka akan diarahkan langsung ke halaman admin catering. Tampilan admin catering yang dimana langsung menampilkan halaman dari dashboard. Di sini kita dapat melihat layoutnya, yaitu yang terdiri dari pertama adalah page header, yang mana di sini menampilkan uh, profil singkat dari admin catering, yaitu Bu Dewi dengan role-nya admin dan foto profil. Kemudian juga tanggal hari ini memudahkan admin catering untuk melakukan manajemen tanpa perlu melihat kalender terlebih dahulu. Kemudian di sini terdapat di sebelah kiri terdapat sidebar yang mana terdiri dari beberapa main menu, yaitu dashboard, kategori, menu, pesanan, pelanggan, dan testimoni. Lalu di sebelah kanan bawah terdapat inti, tampilan inti, yang mana ini menampilkan isi dari berbagai main menu yang diklik. Yang pertama yaitu dashboard, yaitu tampilan pertama yang muncul ketika kita masuk, yaitu di sini kita dapat melihat ada judul dan juga crumbs, dan di sini kita juga dapat melihat berbagai statistik card, yang mana pertama ini ada menampilkan revenue total atau total pendapatan, yang mana ini didapatkan dari hasil akumulasi pendapatan keseluruhan pesanan. Itu ditampilkan yaitu 5.267.500 rupiah. Kemudian untuk pesanan hari ini yaitu sebanyak 7, ini merupakan akumulasi dari seluruh pesanan yang tanggal pemesanannya itu hari ini. Kemudian total pesanan dari keseluruhan, bukan hanya hari ini. Kemudian juga ada total pesanan yang sedang berstatus pending, yaitu sebanyak 7. Di sini juga menampilkan revenue trend atau tren pendapatan yang ditampilkan atau divisualisasikan dalam bentuk line chart atau diagram garis. Kemudian ada total pesanan berdasarkan status, yang mana di sini kita dapat melihat bahwa terdapat 4 pesanan yang selesai, kurang dari 2 pesanan yang dikirim, kemudian kurang dari 8 pesanan yang sedang pending, dan juga terdapat 2 pesanan yang sedang diproses. Kemudian total pesanan berdasarkan status itu tadi juga ditampilkan atau divisualisasikan dalam bentuk diagram lingkaran, yang mana juga di sini menampilkan legend untuk status-status berdasarkan warnanya. Nah, visualisasi dan statistik KPI dan statistik card ini memudahkan admin catering dalam memvisualisasi, mempermudah admin catering dalam melakukan analisis bisnis sehingga dapat membuat keputusan untuk bisnisnya dengan lebih mudah. Kemudian untuk menu kategori, di sini kita dapat melihat bahwa ini menampilkan berbagai daftar nama layanan kategori yang terdapat pada catering Bu Dewi,
Yang mana di sini saat ini hanya memiliki 3, yaitu paket nasi box, snack box, dan paket prasmanan. Yang mana pada setiap pro datanya ini ditampilkan dalam bentuk card, dan setiap card ini memuat data nama kategori layanan, kemudian deskripsi singkatnya, dan juga akumulasi total menu yang memiliki kategori layanan paket nasi box ataupun paket kategori layanan lainnya. Nah, untuk menambahkan kategori baru, kita dapat memasukkan informasi kategori barunya di halaman yang sama, tidak perlu ke halaman yang baru. Hal ini kita sebut juga dengan inline input, yang mana di sini kita coba menambahkan nama kategori baru yaitu minuman dengan deskripsi minuman hilangkan dahaga. Lalu tinggal klik tambah kategori untuk langsung menambahkannya. Nah, data kategori layanan baru ditambahkan dan dapat langsung ditampilkan di daftar kategori layanan. Nah, untuk melakukan pengeditan, tinggal klik tombol edit dan akan memunculkan informasinya dan kita dapat langsung melakukan perubahannya. Lalu klik update kategori, maka perubahan akan ditampilkan. Begitu juga untuk melakukan delete, kita cukup dengan mengklik tombol delete. Maka baris data tersebut akan hilang. Lalu kita lanjut ke menu. Untuk keseluruhan data menu ditampilkan dalam bentuk card, yang mana pada setiap data cardnya itu menampilkan kategori layanan dari menu tersebut, kemudian gambar menu, kemudian juga nama menu, deskripsi menu, harga, stok, status, dan juga berbagai aksi yang dapat dilakukan pada setiap data. Nah, untuk aktif dan nonaktif ini difungsikan untuk menentukan apakah menu ini merupakan menu untuk hari ini atau bisa dibilang menu ini tersedia pada hari ini atau tidak. Jika menu ini tidak tersedia untuk hari ini, maka bukan dikategorikan dalam menu harian sehingga kita dapat mengklik nonaktif. Maka menu ini tidak akan muncul pada tampilan guest. Kita dapat membuktikannya dengan melihat pada tampilan guest. Nah, bisa kita lihat untuk paket nasi box saat ini hanya nasi box ayam bakar, dan untuk ayam geprek tadi tidak masuk ke dalam menu harian. Kita masuk lagi ke tampilan admin catering. Nah, untuk menu tadi, kita dapat melakukan penambahan menu, kemudian juga dapat melakukan edit, dan juga dapat melakukan delete menu. Nah, untuk menambahkan menu, kita dapat, nah, sebelum itu kita, nah, untuk menambahkan menu, kita dapat mengklik tombol tambah menu. Kemudian di sini akan memunculkan form untuk menambahkan menu. Di sini kita dapat menginputkan berbagai macam detail menunya. Kita dapat memilih kategori, misalkan paket nasi box. Kemudian memasukkan harganya. Kemudian memasukkan nama menu. Sorry. Nah, untuk menambahkan menu baru, kita dapat mengklik pada tambah menu. Kemudian kita dapat mengisi detail menu barunya. Yang pertama milih kategorinya. Misalkan di sini snack box dengan harga. Masukkan nama menunya. Kemudian masukkan deskripsinya. Kemudian masukkan stok. Dan dapat mengupload file gambarnya. Dan akan menampilkan preview gambarnya. Lalu tinggal mengklik simpan menu. Maka menu akan otomatis ditambahkan dan dapat ditampilkan. Nah, di tampilan menu catering ini kita juga menerapkan yang namanya pagination, sehingga keseluruhan data tidak ditampilkan secara bersamaan di satu halaman yang sama, yang dapat membuat user itu lebih pusing untuk melihat data menunya. Nah, untuk data menu ini juga dapat kita lakukan proses pengeditan, misalkan kita ingin mengubah gambarnya, maka kita upload gambar yang baru.
lalu tekan update menu, maka gambarnya akan juga berubah. Nah, begitu. Nah, untuk data menu ini juga kita dapat lakukan hapus. Nah, maka data tersebut akan hilang. Lalu kita dapat melakukan pesanan. Lalu pada menu pesanan dapat kita lihat di sini ada berbagai macam data pesanan yang telah dilakukan oleh berbagai user juga. Di sini kita juga menerapkan pagination sehingga seluruh data pesanan itu dibagi dalam beberapa halaman sehingga tidak memusingkan admin catering dalam melakukan pencarian pesanan. Nah, untuk memudahkan juga dalam proses pencarian, kami menambahkan fitur search, yang mana misalkan kita mencari order dengan kode PNL, maka akan muncul data tersebut berdasarkan inputan pada search ini. Kemudian juga terdapat filter berdasarkan status, misalkan filter status yang statusnya diproses. Begitu juga dengan fitur filter untuk berdasarkan prioritas. Nah, untuk prioritas ini kami bagi menjadi 3 kelompok, yaitu mendesak, tinggi, dan normal, yang mana ketiga ini didasari berdasarkan waktu pengiriman yang terdekat. Lalu, dapat kita lihat untuk setiap baris data pesanan ini terdapat kode, yang mana kode ini kami melakukan generate untuk setiap kali pembuatan pesanan. Lalu untuk tanggal pembuatan pesanan, tanggal pengiriman, kemudian juga terdapat harga total keseluruhan, kemudian status, yang mana status ini dapat kita lakukan perubahan. Namun untuk dari sisi admin, biasanya hanya melakukan perubahan itu dimulai dari status diproses, kemudian dikirim, selesai, dan dibatalkan. Untuk prioritas ini seperti yang saya jelaskan bahwa ini didasari berdasarkan tanggal pengiriman terdekat. Lalu untuk aksi terdapat detail dan hapus. Nah, untuk tombol detail ini ketika kita klik akan memunculkan detail dari setiap pesanan. Nah, kita contoh untuk order kode VNL. Nah, untuk detail pesanan di sini bisa kita lihat bahwa ini merupakan terdapat beberapa detail pesanan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah informasi pelanggan, yang mana ini tentunya menampilkan informasi pelanggan terutama nama, email, telepon, alamat, tanggal pesan, tanggal pengiriman, dan juga prioritas. Yang mana di sini pelanggan yang memesan adalah nicole@gmail. Nah, kemudian untuk detail menu juga ditampilkan di sini, yang mana di sini ada nama menu, kuantitas menu, dan juga harga subtotal atau bisa dibilang harga satuan. Kemudian juga menampilkan total keseluruhan yang harus dibayar. Nah, ini juga ditampilkan di dalam informasi pembayaran, yaitu jumlah bayarnya, kemudian tanggal pembayarannya, dan juga status pembayaran. Nah, untuk status pembayaran saat ini adalah menunggu verifikasi. Nah, untuk status pesanan pending, itu status pembayarannya adalah menunggu verifikasi. Nah, jika kita melihat bukti pembayaran yang sudah diupload ini dan ternyata sudah layak untuk diverifikasi, maka kita dapat mengklik tombol verifikasi pembayaran. Dan status pembayaran akan berubah menjadi diverifikasi dan juga status pesanan berubah menjadi diproses. Begitu pula tampilan dari sisi gas. Mari kita lihat. Kita lihat pada riwayat pesanan. Nah, pesanan dengan kode ORD VNL telah berubah statusnya menjadi diproses. Nah, kita akan melakukan percobaan untuk pesanan-pesanan lainnya, yaitu misalkan pesanan untuk PXP dan MNN. Pertama kita coba lakukan pembayaran terlebih dahulu. Dan juga MNN. Nah, kita dapat langsung beralih ke tampilan akun admin tadi. Nah, untuk pesanan PXP, saat ini masih butuh verifikasi pembayaran. Kita melakukan verifikasi untuk kedua pesanan tadi. Dia sudah diverifikasi dan begitu juga untuk MNN. Nah, untuk ketiga pesanan ini sekarang sudah diproses.
Sekarang kita akan merubah statusnya untuk melihat perbedaan tampilannya. Saat ini adalah diproses, kita ubah menjadi dikirim, kemudian untuk pesanan PXP kita ubah menjadi selesai, dan untuk pesanan VNL kita ubah jadi dibatalkan. Oke, kita bisa lihat di sini pesanannya sudah berubah ya. Dan urutannya juga berubah berdasarkan prioritas masing-masing. Lalu kita dapat melihat tampilannya di sisi pelanggan. Oke, sekarang terlihat bahwa pesanan untuk VNL itu sudah dibatalkan dan tampilannya seperti ini. Untuk pesanan PXP itu sudah selesai dan di sini memunculkan tombol opsi untuk melakukan penilaian atau testimoni. Mari kita coba untuk menambahkan testimoni baru. Nah, di sini menampilkan form untuk memberikan penilaian atau testimoni. Di sini juga menampilkan detail pesanan secara singkat, kemudian rating. Kita dapat memberikan bintang sesuai keinginan dan juga komentar. Nah, ketika sudah selesai memberikan penilaian, kita dapat mengklik kirim penilaian dan akan memunculkan pop-up yang menandakan penilaian telah berhasil dibuat. Nah, untuk penilaian yang telah kita buat tadi akan muncul pada riwayat pesanan kita tadi. Nah, begitu juga untuk tampilan pesanan MNN yang tadi statusnya dikirim. Oke, kita balik ke tampilan admin catering. Nah, untuk pesanan tadi sudah didemokan. Sekarang kita beralih ke menu pelanggan. Pada menu pelanggan terdapat card yang berisi total pelanggan yang saat ini kebetulan hanya 2. Dan di sini karena datanya masih sedikit, masih belum memunculkan pagination. Namun jika nanti sudah banyak, maka fitur search ini akan sangat membantu dengan menginputkan apa yang sedang kita cari, misalkan Nicole atau Mutia, ya seperti itu. Nah, untuk user admin catering sendiri tidak diincludekan ke dalam pelanggan karena pertama role-nya berbeda, dan juga yang kedua akun dari admin catering itu hanyalah 1 sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam menu pelanggan, daftar menu pelanggan ini. Nah, pada setiap row data pelanggan ini terdapat foto profil, nama, email, nomor HP, alamat, role, dan juga akumulasi total pesanan dari setiap user itu. Ini dapat memudahkan admin catering untuk mengenali user-user dan dapat juga menentukan kemungkinan adanya membership. Kemudian untuk menu testimoni, juga pada tampilan testimoni ini menampilkan keseluruhan data testimoni atau rating yang diberikan oleh pelanggan pada setiap pesanannya. Nah, dapat kita lihat data testimoni yang telah kita buat tadi juga tertampil di sini, yang mana menampilkan nama, kemudian pesanan yang dilakukan penilaian, dan juga komentar, bintang rating, dan juga tanggal beserta waktu pembuatan penilaian ini. Nah, untuk memudahkan pencarian juga kita menambahkan search bar. Kita dapat mengetikkan nama ataupun kode pesanan. Selanjutnya, pada tahap deployment, SIM card kami deploy menggunakan layanan Always Data sebagai server hosting. Deployment dilakukan agar aplikasi yang sebelumnya hanya berjalan pada lingkungan lokal dapat diakses melalui jaringan internet. Selain deployment, salah satu eksplorasi yang kami lakukan di luar modul perkuliahan adalah penerapan REST API sebagai penghubung antara front-end dan back-end. Pada sistem ini, kami menerapkan konsep pemisahan antara front-end dan back-end. Front-end dikembangkan menggunakan React, sedangkan back-end menggunakan Laravel yang bertugas menyediakan layanan API. REST API ini memungkinkan kedua bagian tersebut dapat berkomunikasi melalui HTTP request.
sehingga ketika pengguna melakukan suatu aktivitas seperti melihat menu, melakukan pemesanan, ataupun melakukan pembayaran, front-end akan mengirimkan request ke endpoint API yang telah dibuat. Sebagai penutup, sistem Smart Catering Management System atau SIMCAR yang telah kami kembangkan masih memiliki beberapa peluang pengembangan ke depannya. Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan yaitu menambahkan integrasi payment gateway agar proses pembayaran dapat dilakukan secara otomatis, menambahkan sistem notifikasi untuk memberikan informasi status pesanan kepada pelanggan, serta membuat dashboard analitik untuk membantu pemilik usaha yang lebih interaktif, sehingga pemilik usaha dapat melakukan analisis yang lebih mumpuni. Selain itu, sistem juga dapat dikembangkan menjadi aplikasi mobile sehingga pelanggan dapat melakukan pemesanan dengan lebih mudah. Melalui pengembangan sistem ini, kami tidak hanya menerapkan materi yang telah dipelajari selama perkuliahan, tetapi juga melakukan eksplorasi teknologi tambahan seperti REST API untuk menghasilkan aplikasi yang lebih siap digunakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.